Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki pada hari ini di minggu yang baru ini ya Bapa, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan Harian HKBP pada hari ini hari Senin, tanggal 11 November 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Yesaya Bidul 5 ayat 20 sada. Marjea majolma akan nabisuk di bagasan rohana, jalamar roha ibana di parbaga rohana. Dalam bahasa Indonesia, Yesaya 5 ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, orang yang memandang dirinya bijaksana, pintar, adalah orang yang seperti katak dalam tempurung. Di atas langit masih ada langit. Jagat raya ini tidak bertepi. Makin banyak belajar, makin sadar banyak yang belum diketahui. Makin banyak belajar, makin haus akan pengetahuan. Sebaliknya, orang yang memandang dirinya bijaksana, pintar, tidak mau belajar, tidak mau mendengar pendapat orang lain, hanya memberi komentar atau menilai perbuatan orang saja, bukan melihat inti dari pekerjaan atau perbuatan orang tersebut. Dalam memutuskan penyelesaian masalah, cenderung tanpa pertimbangan yang objektif. Keputusan-keputusan yang diambil sering gagal dalam menyelesaikan masalah. Orang seperti ini adalah orang yang tidak mau menerima nasihat,
malah merasa jengkel kalau dinasehati. Tetapi kalau sudah terjadi yang tidak diharapkan, baru menyesal. Para pemimpin juga banyak bersifat seperti ini. Tidak mau mendengar pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan pendapatnya. Apalagi mendengar kritikan akan tersinggung, merasa benar sendiri walaupun sudah banyak orang yang menegur. Apalagi sudah menyandang gelar akademis yang tinggi. Padahal menjadi bijaksana bukan semata-mata karena pendidikan akademis yang tinggi. Pemimpin yang seperti itu akan berakhir dengan celaka karena perbuatan dan keputusannya yang sering salah. Tapi orang menjadi bijak dan pintar karena merendah dan mau mendengar pendapat orang lain. Nats hari ini sudah sangat jelas mengingatkan kita atas perilaku buruk dari manusia yang harus kita hindarkan. Kita harus menjauhkan diri dari rasa benar sendiri. Kita harus merendah dan mau mendengar orang lain. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan sudah berfirman, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau diri sendiri," dalam Yeremia 17 ayat 3. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Itu makanya Raja Daud selalu mengandalkan Tuhan. Dia berkata dalam Mazmur 90 ayat 12, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, agar kami memperoleh hati yang bijaksana." Dan dalam Mazmur 119 ayat 98 berkata, "Perintahmu atau firmanmu membuat aku lebih bijaksana." Raja Salomo beramsal, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi, agar menjadi bijaksana dan pintar, terimalah pendapat orang lain. Makin banyak mendengar pendapat orang lain, makin bagus. Makin banyak mendengar atau menerima kritikan, akan makin cerdas. Tuhan juga sering menggunakan orang di sekitar kita sebagai alat Dia bicara kepada kita. Dalam kitab Yesaya, khususnya pasal 5 ini, diungkapkan kekesalan atau kemarahan Tuhan, sehingga berkali-kali disebut celakalah. Salah satu yang Tuhan tidak inginkan adalah sikap yang merasa diri bijaksana dan sok pintar. Tuhan mau agar umatnya bijaksana dan pintar, bukan yang merasa dirinya bijaksana dan pintar. Karena sikap yang tidak diinginkan itu, mereka tidak lagi merasa firman Tuhan yang utama, tidak lagi bertanya apa kehendak Tuhan. Mereka hanya melakukan apa yang mereka inginkan. Sikap ini tidak diinginkan Tuhan, karena dapat menggiring mereka kepada sikap yang tidak lagi bergantung kepada Tuhan, dan akhirnya melakukan kejahatan. Firman Tuhan ini tentu mengajak kita kembali kepada kehendak Tuhan dan meminta tuntunan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kiranya melalui firman di hari ini kami pun dapat menyadari dan belajar agar kami dapat menjadi orang yang berhikmat, yang dapat merendahkan hati kami dan juga mau mendengar akan teguran atau nasihat orang lain, dan tidak menjadi orang yang hanya suka menilai pekerjaan orang lain, sehingga kami dapat menjadi orang yang lebih bijaksana dan pintar di hadapan-Mu ya Bapa. Demikian juga berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota,
yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu dan juga untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga dalam pergaulan dan aktivitas mereka, mereka pun beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan Inang Hotma Berliana Borumanurung, di mana tepat pada hari ini Engkau telah tambahkan 1 tahun umurnya dengan kesehatan dan penuh sukacita bersama keluarga. Demikian juga kepada keluarga Amang Lewi Simangonsong Inang Boru Purba, di mana Engkau telah sertai dan tepat pada hari ini genaplah 1 tahun umur pernikahan mereka. Berkatilah juga kiranya keluarga ini dengan menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, agar semakin sempurnalah sukacita yang dirasakan keluarga ini. Kami percaya Engkau akan melimpahkan berkat sukacita tepat pada waktunya pada keluarga yang kami sayangi ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.